Udah cantik dilihatnya ya. Nggak ada internet ya di sini? Dibatasi. Jadinya susah dibatasi. Ya. Ruangan ini kayaknya. Karena tadi pagi Bu ngajar baik-baik aja. Itu kan udah rame kali ya. Tadi pagi Bu ngajar jam 7 sampai 8.21. Cantik gambarnya. Tugas siapa? Bu Mas? Mata kuliah apa? Perawatan dasar. Sistem apa? Ajaran. Di KRS kita ada sistem pencernaan? Pencernaan Bu ya? Ya. Boleh dong kita bahas itu. Iya, bagus sih pakai ember. Tugasnya dikumpul hari ini toh? Tugas apa, Bu? Entah tugas apa ya? Enggak, ya Pak, tugas Bu Mas tadi. Oh, itu gambar sendiri atau nyontek? Absen yang udah muncul berapa TM nak? 3 ya, 3, 4, 5. Iya. Boleh tolong hidupkan fokusnya. Pakai pena. Bisa? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
aja. Iya, ada 3 ya. Urin fekal. Oh, Bu Wani ngajar sistem eliminasi, sistem pencernaan, Sistem pernapasan. jadi semuanya dibikin gambar. Iya, Bu. Cantik. Main apa? Ini kurang panjang uretranya. Ini baru bentuk nih, belum tambah lagi. Karena uretra laki-laki itu sampai 15 cm. Kalau uretra perempuan ya pendek. Ya, kalau ini baru sampai kantong ini, belum uretra panjangnya sedikit. Ini rektum belum ada anus, belum selesai. Anusnya mana? Jadi sampai rektum aja, nanti orangnya nggak punya anus. Keterlaluan. Bisa boleh. Pindah. Waduh, nggak jejak sepatu, maafkan. Parah. Dingin tapi airnya ngalir. Berarti tersumbat. Oke. Terima kasih sudah hadir sebelum 5 Nampaknya nggak kelar-kelar, Ibu sudah melahirkan diri dan berhasil. Kalau misalnya ya, kalau kehilangan dicari, nggak kehilangan ya. Hari ini kita masuk artis TM 345. Apa masih ada sisanya? Di LPS kita bahas apa hari ini? Media, jaringan dan sistem tubuh. Terus yang keempat, oke, yang kelima Baru sistem kardiovaskuler. Ada yang punya gambar kardiovaskuler nggak? Nggak ada tugas itu. Ada. Ya. Ya, belum selesai. Di PPT. Oh, PPT Antis ini. Iya. Benar ada di materi. Ya. Udah baca. Ya, kardiovaskuler. Nah, kita riwayat lagi yang sudah kita bahas sebelumnya, jaringan dan sistem tubuh. Nah, kalau berbicara anfis, kita akan berbicara sel, jaringan, organ, sistem organ, dan tubuh manusia. Tubuh manusia itu terdiri dari beberapa sistem organ, berjumlah 12 sistem organ. Ayo, apa saja? Kepala, isinya otak, sistem ya, sistem saraf, sistem persarafan. Oke. Mata, hidung, lidah, telinga, kulit, sistem panca-indera. Pintar. Apalagi hidung untuk bernapas, sistem pernapasan. Oke. Kulit, integumen. Kulit juga termasuk panca indera dan sistem integumen. Oke. Apa lagi? Pembuluh darah, sistem jantung dan pembuluh darah. Kardiovaskuler. Langsung kita bilang kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Apa lagi? Perut isinya usus dari mulut. Apa lagi? Kekebalan tubuh, sistem imun atau limfatik, kelenjar darah bening. Oke, sistem apa lagi? Ginjal yang tadi, eliminasi, sistem ekskresi atau eliminasi itu banyak organ, bisa kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin, apa lagi? Paru-paru mengeluarkan karbon, gastrointestinal mengeluarkan feses, ginjal mengeluarkan urin. Itu ekskresi. Ekskresi tidak atau eliminasi tidak hanya satu organ. Ada beberapa sistem yang tergabung untuk mengeluarkan racun-racun sisa metabolisme kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Termasuk hati. Hati juga berfungsi sistem ekskresi karena dia mendetoksifikasi racun jam 11 malam. Nah, yang masih bangun jam 11 malam berarti tidak memberikan waktu untuk hati membersihkan racun di tubuh kita. Nah, mulai hari ini jam 11 malam itu sudah mimpi indah.
Ya, jangan masih nongkrong. Boleh nongkrong, tapi di tempat tidur, jadi tidurnya sambil nongkrong. Dia nggak bisa tidur, duduk tidurnya. Jam 11 itu adalah masa hati mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita. Jadi waktu kita nafas, racun yang sudah terdetok tadi dikeluarkan akan dibuang bersama nafas. Kita berkeringat, dibuang pada saat berkeringat. Tiba-tiba terbangun harus buang air kecil, dibuang bersama urin. Pagi-pagi waktu mau pup, dibuang bersama feses, ya. Apalagi sistemnya? Berapa tadi? 4 jarinya. Berapa tadi? 8 ya. Sistem eliminasi dan ekskresi, ya. Sama. Lagi? Apa? Limfatik sama dengan imunitas atau kekebalan tubuh. Ya, benar. Ya, tulang dan otot. Otot dan tulang. Muskuloskeletal. Oke, 9. Apa lagi? Sistem reproduksi. Ya. Kalau perempuan rahim, laki-laki ya sperma. Ya, boleh. Laki-laki menghasilkan sperma, perempuan menghasilkan ovum atau sel telur. Oke, sistem reproduksi. 9. Oh, udah 10. Oke, 1 lagi. Sistem endokrin. Ya, sistem endokrin atau sistem hormonal itu maksud saya tadi. Terima kasih. Jadi nggak nampak ya. Sistem endokrin atau sistem yang menghasilkan hormon, ya. Hormon dan sistem syaraf itu bersama-sama mengatur, mengkoordinir seluruh sistem organ kita bekerja sesuai fungsinya. Jadi tidak ada sel jaringan organ yang tidak dipersyarafi. Tidak ada sel jaringan organ dan sistem organ yang tidak mendapatkan support hormonal, ya. Jadi semuanya bekerja, dikawal, dikoordinir, diawasi oleh sistem hormon dan sistem persyarafan. Jadi kayak panglima ya, komando ya. Apa lagi? 11 ya? Satu lagi, ya yuk. Sistem katanya 12. Tegumen sudah. Cakra sudah. Sistem rangka muskuloskeletal sudah. Apa lagi sistemnya? Sistem kekebalan tubuh sudah. Wanted, dicari. Buronan satu sistem yang belum terpecahkan. Salah itu kita? Sudah semua? Sudah selesai. Masa? Sistem sirkulasi udah. Oh, itu sistem sirkulasi sama dengan kardiovaskular karena sirkulasi darah itu beredar, bersirkel, berputar melewati pembuluh darah. Vaskular. Urinari, ya itu sama dengan sistem ekskresi atau eliminasi. Apa lagi? Respirasi, sistem pernafasan. Oke, sudah tadi. Muskuloskeletal, ya otot dan rangka jadi gabung satu sistem. Gak mungkin rangka jalan sendiri atau otot bergelinding sendiri tanpa rangka, ya. Jadi dia digabungkan, dia kerjasama ya. Sistem? Ya, gerak itu muskuloskeletal karena fungsinya bergerak, berpindah tempat kita selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Itu lagi, yuk hitung. Pertama sistem gerak. Muskuloskeletal, iya betul. Sistem muskuloskeletal, imun dan limfatik, reproduksi, pencernaan, endokrin, apa gitu? kardiovaskular, malah kurang. Eliminasi, ekspresi, cairan,
Sistem apa lagi? Panca Sistem indera. panca indera. Lagi. Yang sensori itu di panca indera sensori dan motorik. Sensor itu juga dibahas di sistem persarapan. Panca indera itu menangkap sensor. Nanti kita pecahkan. Nah, seluruh sistem ini dia bergabung membentuk tubuh manusia. Satu sistem yang terganggu itu akan mempengaruhi sistem yang Yang lain. Contoh, kakinya keinjak kaku yang berteriak Mulut. ini kan kerjasama muskuloskeletal dan sistem pencernaan. Kan nggak ada tuh diem aja. Itu urusan muskuloskeletal bukan urusan saya katanya. Tidak ya, satu tubuh yang merasa sakit atau rusak yang lain juga akan merasakan, akan berpengaruh bekerja dia, karena seluruhnya akan ditangkap oleh sistem saraf di bawah otak, sensorik, ditafsirkan oleh otak, otak melindungi tubuh kita tidak cedera. Ayo kaki, tarik tuh kaki, motor. Jadi nggak ada orang kepegang dan panas diem. Dulu lagi proses sarafnya berjalan dari ini agak jauh, nggak sampai panas, nggak melepuh, tidak ya? Jadi spontanitas, ada refleks spontan, ya kita bersyukur padahal yang bekerja itu berjuta-juta saraf. Oke lah kalau tangan masih dekat ke otak, yang kaki berarti delay ya. Agak lama, kalau yang ini 2 menit baru tahu, itu 10 menit ya. Udah terbakar. Nah, yang membantu itu adalah sistem persaraf. Pada saat gula darah kita tinggi, itu akan terdeteksi, disampaikan ke otak. Halo kak, ini banyak kan nih gula darah, ya. Oke kata kak, hai insulin. Ayo produksi insulin lebih banyak, ini ada yang banyak yang harus diangkut. Nah, jadi motoriknya insulin kelenjar pankreas mengangkat insulin lebih banyak menjadi truk-truk pengangkut gula, jadi gulanya tetap stabil. Jadi memang kadang-kadang habis makan agak tinggi gula, nanti sekitar 45 menit atau sampai 2 jam dia akan kembali stabil. Hanya kalau gula darah itu ada rentang. Kalau tidak puasa maksimal 140, ya masih aman. Kalau lebih dari itu resiko. Kalau sampai 200 itu sudah sebagai penderita diabetes. Oke. Pertanyaan untuk sel jaringan. Katanya sel itu bagian terkecil dari tubuh. Ternyata di dalam sel masih ada komponen-komponen lain. Ada inti sel, dinding sel, ribosom, macam-macam yang biologi itu yang nggak bisa kita lihat dulu. DNA, RNA, udah. Ya. Sama dengan bagian terkecil di bumi ini adalah atom. Ternyata atom itu ada intinya, ada ini, betul ada kecil. Kita ikuti saja teorinya. Sel bagian terkecil, kumpulan dari sel membentuk jaringan, kumpulan jaringan membentuk organ, kumpulan organ membentuk sistem organ, kumpulan sistem organ yang 12 yang satu belum tahu tadi membentuk tubuh manusia. Ya, komandannya otak. Ya, panglimanya sistem endokrin. Komandannya sistem persarafan, panglimanya sistem endokrin. Ya. Jadi pada saat timbangan yang ada di dalam darah berat sebelah, dia akan naikkan. Ada yang kurang, dia naikkan. Yang berlebih, dia turunkan. Itu namanya koordinasi. Dikoordinir, diawasi supaya tetap stabil, ikut sesuai standar. Namanya homeostasis. Jadi nggak ada orang makan nasi 4 piring tiba-tiba langsung diabetes mellitus. Tidak, tapi tubuhnya akan berupaya menghasilkan insulin lebih banyak dibandingkan orang yang makan 1 piring. Nah, kalau itu sekali
sekali dua kali tidak masalah, masih sanggup pankreasnya bekerja. Tapi kalau terus menerus, jin juga pankreasnya. Jumlah insulin yang dihasilkan tidak sebanyak makanan yang dikonsumsi. Naiklah gulanya 180, nanti loss jadi 200. Ada proses. Ya. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke sistem kardiovaskuler. Oke, pernah lihat daging yang seperti ini? Daging yang sering kita makan daging ayam. Kalau yang suka motong daging jantung ayam akan terlihat serabutnya seperti ini. Ya. Jantung ayam itu berbeda konturnya, bentuknya dibandingkan daging muskuler yang lain. Dia lebih dikatakan lebih, cuma dia nggak bisa disuir-suir. Ya. Kemudian dia lebih kenyal dibandingkan daging yang biasa. Ya. Begitu juga otot di jantung kita. Jantung ototnya spesial. Ya. Dia berbeda dengan otot yang lain di tubuh kita. Apa bedanya? Dia punya sistem perdarahan sendiri dan penamaan sendiri. Otot jantung walaupun dia mensuplai darah untuk organ yang lain, dia juga butuh darah. Jadi dia punya sistem sirkulasi sendiri, namanya sistem sirkulasi koroner atau koronaria. Sehingga kalau ada masalah di pembuluh darah arteri dan vena di otot jantung ini, namanya penyakit jantung koroner. Ya. Kalau ada masalah di pembuluh darah ini, misalnya tersumbat, ada tempelan-tempelan plak, nah, di situ harus dilapangkan jalannya. Kita kenal dengan pemasangan cincin jantung. Yang dibayangkan cincin. Cincinnya seperti gulungan kawat kalau orang demo, muter agak panjang. Ini nggak cincin seperti yang dipasang ya, tapi nggak berduri-duri. Jadi kawat itu untuk memperlampang jalan. Nah, jadi yang lemak tadi didorong ke dindingnya supaya lebih lebar diameter, sehingga aliran darah kembali lancar. Ya. Tidak bisa hanya satu. Kalau tersumbatnya 6, berarti ringnya harus dipasang 6 tempat. Kemarin udah pasang ring, kok pasang lagi? Berarti bertambah tempat yang sumbat. Apa yang tak bisa sekarang? Duitnya aja yang disediain. Na'udzubillah, jangan mau. Nah, ini jantung. Sakit hati saya. Ya, ada yang megang perut ya. Sakit hati saya. Salah tuh. Mama salah. Jelas anatomi hati hepar itu di perut sebelah kanan. Jadi ke depan kalau bilang sakit hati, pegang perutnya. Sakit hati saya. Jadi hati itu sebenarnya di dalam Al-Quran orang Indonesia menerjemahkan hati itu bukan hepar, hati itu jantung. Ya, makanya sakit hati, sesak rasanya. Nah, yang pukul jantung. Nah, jangan disalahkan, dia benar, ya. Tapi secara anatomi salah, hepar di bawah, ya. Jantung letaknya di tengah-tengah, tapi miring sedikit, ya, ke kiri. Ventrikelnya ke arah kiri. Di tengah-tengah, di antara dua paru, ya. Jadi nempel. Kenapa? Yang bagian corong kiri kanan yang warna biru dan merah, yang ada pulmonari itu langsung, ya, langsung tersambung ke paru. Jadi ada
pengiriman aliran darah dari jantung ke paru dan paru ke Jantung. jantung. Jadi paru-paru walaupun bukan bagian dari sistem kardiovaskular, tapi dia pendukung kerja untuk sirkulasi darah. Paru-paru bagian memfiltrasi, membersihkan darah yang tinggi karbon dioksida, dibersihkan melalui proses pernafasan. Ginjal juga berperan untuk memfiltrasi juga dari sisa-sisa sampah metabolisme, mikroorganisme, kuman-kuman yang termasuk pada saat kita makan, obat-obatan yang kita konsumsi, racun yang terminum dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, itu akan dikeluarkan melalui ginjal. Beberapa juga akan dikeluarkan bersama sistem pernafasan. Ya. Nah, jantung ini kalau di dalam tubuh tidak ada perbedaan warna, sama ya. Ini orang-orang kesehatan saja yang suka membuat animasinya seperti ini, simbol untuk memberikan pemahaman. Yang berwarna biru berarti darah kotor, yang berwarna merah darah bersih. Kotor itu karena dia mengandung karbon dioksida, ya, berarti darah yang sudah digunakan oleh sel, ya. Darah yang sudah dibersihkan oleh paru-paru akan tinggi oksigen, itu akan masuk ke bagian yang merah, ya. Jantung sebelah kanan yang biru, jantung sebelah kiri yang merah, ya. Tapi jangan dibayangkan nanti kalau belah jantung, oh nggak biru ya Bu? Itu hanya simbol ya dari buku yang kita baca. Jadi jangan dipaksa ya untuk biru. Ini bisa kita lihat di pembuluh darah yang nampak di permukaan kulit. Nah, itu adalah pembuluh darah balik atau vena. Hijau? Hitam. Ya, ada yang ungu? Pink. Ayo kita dudukkan dulu. Biru, hijau, hitam, ungu. Yang mana nih? Hijau. Kayak kita sekolah pena hijau. Warnanya hijau. Biru. Cuma suka kan pakai pena hijau, padahal warna biru. Ayo kita sepakati, biru apa hijau? Hijau. Biru loh ya. Beda-beda. Ini baru biru. Beda-beda. Itu baru biru ya. Di atas tadi itu hijau. Yang itu ungu ya. Daripada ya jalan. Ya, ada banyak. Ada banyak. Bintang putih loh. Hitam putih ya. Transparan. Pilih aja lah warna masing-masing ya. Ya, terserah lah mau ungu, mau hijau, mau biru. Coklat. Tapi kalau merah sepakat? Ya, sepakat. Itu yang merah nampak di pembuluh darah mata, nampak kan? Ya. Kemudian, ya di pipi saking glowingnya, pembuluh darahnya nongol gitu ya, berurat-uratnya nampak saking beningnya gitu, pembuluh darah nampak. Duit besar enggak? Oke, nah ini harus dipahami bahwa jantung itu ada sisi atas, ada sisi bawah. Sisi atas atrium, sisi bawah ventricle, ya. Atas sebelah kanan atrium kanan, atas sebelah kiri atrium kiri. Ventricle di bawah, sebelah kanan ventricle kanan, sebelah kiri ventricle kiri. Ya,
ada sisi atas, sisi bawah. Kemudian dia juga dibagi dua sisi, kanan dan kiri. Kanan yang biru atrium kanan dan ventrikel kanan. Kiri atrium kiri dan ventrikel kiri. Ya. Berarti ada berapa ruangan di jantung kita? 4. Ibu sarankan jangan pakai bilik serambi karena pusing. Tah mana bilik, tah mana serambi. Saya sampai sekarang nggak selesai itu menghafal serambi dan bilik. Pakai atrium dan ventrikel. Karena serambi dan bilik itu kita bahasa Melayu lama itu kan. Masuk bilik. Anaknya nggak ngerti masuk bilik dia menjadi mana lah bilik di rumah nih. Kalau orang dulu masih lebih aman pakai atrium ventrikel karena beberapa buku lebih banyak kalau medis bahasanya lebih ke atrium dan ventrikel. Nah, nampak itu ada yang putih-putih, itu katup. Ya, jantung terdiri dari 4 ruang. Antara ruang atas dan bawah ada pintu atau katup. Ya, yang biru sebelah kanan ada katup yang memisahkan atrium dan ventrikel kanan, namanya tricuspidalis. Kalau tri berarti 3. Berarti ada 3 daun pintunya. Kalau pintu kita berapa daun? 2. Ya 3. Ya. 3 atas, 1, 2 di bawah. Tricuspidalis. Yang di sebelah kiri, atrium dan ventrikel juga dipisahkan oleh katup. Namanya katup mitral atau bicuspidalis. Kalau ada orang sakit apa? Katup jantung. Berarti mungkin masalahnya di tricuspidalis atau mitral atau bicuspidalis. Bi itu berarti pintunya 2. Ya. Pintu atau katup ini fungsinya membuka supaya darah dari atrium bisa turun ke ventrikel. Setelah turun semua ditutup rapat supaya darah yang sudah masuk tadi enggak balik ke atas. Ya. Kalau katupnya bisa tertutup rapat, kalau tidak bisa tertutup rapat, bisa karena longgar, bisa karena mengkerut, bisa karena sudah los, ya. Nah, pada saat darah sudah dipompakan ke ventrikel, dia ada sisanya balik dia ke atas. Jadi pada saat kita tempelkan stetoskop, itu yang menimbulkan bunyi. Jadi loop, dup. Ada bunyi tambahan, ya. Bisa kayak ketam, bisa kayak gemericik air. Itu berarti ada masalah di katupnya. Loop, dup, loop, dup. Nah, bisa berarti di bagian ventrikel dia bermasalah juga, ya. Dalam proses penuaan katup, ya nggak katup aja sih, semua yang ada dalam tubuh ini longgar semua lagi kan. Di penuaan karena sering dipakai. Nah, ikat rambut pertama beli kan kayaknya ketat gitu ya, lama-lama longgar sama katup jantung tanda lama dipakai, ya. Tapi sekarang nggak nunggu tua orang bermasalah dengan katup. Banyak penyakit jantung yang terjadi di usia produktif, malah remaja. Nah, ternyata dia penderita hipertensi sejak dini, ya. Sehingga kalau hipertensi, aliran darah terlalu deras, didorong terus katupnya. Terlalu kuat dorongan ke katup, lama-lama yang menular katupnya. Nah, sehingga pada saat dia membuka tidak sempurna, menutup tidak sempurna. Kalau membukanya tidak sempurna, berarti nggak semua darahnya bisa turun dalam waktu yang cepat. Kalau tidak nutup sempurna, berarti bisa risiko balik lagi. Harusnya kosong atriumnya pada saat darah sudah masuk ke ventrikel, yang menimbulkan bunyi tambahan, ya. Oke, fungsi katup membuka dan menutup, mencegah aliran balik dan mencegah masih ada sisa darah di tempat sebelumnya.
Ada yang putih lagi di mana tuh? Ya, di arteri pulmonari. Itu ada katup juga ya, katup dari ventrikel kiri ke arteri pulmonari. Namanya katup pulmonar. Nah, bagian yang mendaki itu semuanya pakai katup. Darah dipompakan dari ventrikel kanan ke arteri pulmonari. Dengan gaya gravitasi kemungkinan untuk jatuh lagi ada, makanya Allah ciptakan katup. Namanya katup pulmonar. Nah, kemana darahnya pergi? Ke paru-paru. Iya, ke paru. Makanya dinamakan arteri pulmonar. Pulmonar itu paru. Paru kita dua, makanya dia ada percabangan yang biru itu ke kanan dan ke kiri. Jadi darah biru, jangan bahagia ya. Awas sehingga darah biru. Jangan tahu dia darah biru itu kan. Oh, berarti tubuhnya tinggi karbon ini, makanya biru darahnya. Jangan bangga ya. Jadi darah yang biru ini menandakan tinggi karbon dioksida. Jadi harus dibawa ke paru-paru untuk dibersihkan. Dikeluarkan saat kita mengeluarkan nafas. Dan dibersihkan dengan menarik nafas. Karbon keluar, oksigen masuk. Nah, oksigen masuk ke paru-paru, darah yang di paru-paru kembali merah karena tinggi oksigen. Ada cabang juga kan, pulmonari yang merah, ya, vena pulmonari. Nah, darah yang sudah bersih tadi dari paru-paru kiri dan kanan akan masuk ke vena pulmonari. Dikumpulkan di mana? Di atrium kiri. Ya, merah dia lagi karena tinggi oksigen. Nah, setelah terkumpul, katup mitral akan membuka. Darah dari atrium kiri akan masuk ke ventrikel kiri. Yang kita bahas kemarin, darah itu 1 menit dipompakan oleh jantung sekitar 5.000 sampai 6.000 cc atau 5 sampai 6 liter. Kita sudah hitung denyut jantung normal 60 sampai 80. Kalau denyut 60, dia pompakan 83 cc sekali berdenyut. Kalau dia 80 kali 67 cc dia sekali berdenyut. Nah, jumlah darah yang 83 cc tadi sudah terkumpul di ventrikel kiri, dia akan pompakan ke aorta. Nah, ada lagi yang putih kan di aorta. Nah, katup keempat adalah katup aorta. Ya, karena posisi aorta tinggi melawan gaya gravitasi, dia harus ada yang menutup supaya darah yang sudah didorong tadi jangan jatuh lagi ke ventrikel. Nah, darah yang 83 cc tadi didorong ke aorta, dipompakan ke aorta melewati katup aorta. 83 cc masuk ke aorta, ditutup supaya tidak balik ke ventrikel. Kalau ini loss, sama, itu yang menyebabkan bunyi tambahan. Jadi bisa bunyi tambahannya tuh di bunyi pertama lups, dups. Berarti ada masalah di katup-katup ini. Nah, aorta itu ada corong 3 ke atas. Ya, corong 3 ke atas ini dia ke leher untuk diantarkan ke otak. Dan ada aorta tuh yang melandai ya ke bawah. Tempat tuh yang melengkung ke bawah itu untuk mengantarkan darah ke organ di bawah jantung. Ya, aorta ke atas untuk leher dan otak. Itu 20% hanya untuk otak. Jadi kalau dia 5 liter darah dalam 1 menit, 1 liternya hanya untuk otak.
80%-nya, 4 liternya dibagi-bagi. Otak tadi sistem persarafan. Yang 11 kebagian sisanya. Ya, dan 12 sistem. Satu sistem persarafan dia dapat 1 liter, 20%, 80%, 4 liternya dibagi ke 11 sistem yang lain. Kenapa otak paling banyak mengkonsumsi darah? Karena otak tidak menyimpan cadangan makanan. Kalau otot dia menyimpan cadangan makanan, kalau nggak dapat suplai, dia akan uraikan otot jadi gula, bisa dipakai jadi energi. Jadi dia bisa susun masa otot ini. Tapi kalau otak nggak datang, dia nggak bekerja. Nggak datang darah, nggak bekerja. 10 detik saja otak tidak mendapatkan suplai yang cukup, minimal orangnya akan pingsan. Kalau dalam waktu yang lama, koma. Kalau lama lagi, kematian batang otak. Lama-lama, kematian tubuh secara keseluruhan. Ya, jadi otak itu tidak akan bekerja kalau tidak dapat suplai. Ya. Nah, aorta ke atas, ke otak, aorta ke bawah dibagi-bagi ke seluruh tubuh. Oke. Aorta adalah pembuluh arteri terbesar. Ya, adanya di jantung. Vena yang paling besar namanya vena cava. Nah, ini hanya ada di jantung. Ya. Vena cava yang di atas atrium superior, super itu di atas. Kalau vena cava yang dari tubuh bagian bawah, inferior. Ya. Oke, kita cerita aorta dulu. Aorta adalah pembuluh darah arteri yang paling besar dari jantung. Dia akan diedarkan ke otak, bagian atas, diedarkan ke 11 sistem lainnya di bawah tubuh, otak yang ke bawah. Nah, nanti vaskular ini akan menuju ke vaskular yang ukurannya lebih kecil. Aorta akan berlanjut darahnya ke arteri. Ya, arteri akan berlanjut darahnya ke arteriol. Arteri yang lebih serabut-serabut, yang nampak di gigi itu arteriol. Kemudian masuk ke dalam sel, namanya kapiler. Ya, ini darah yang bersih ya, darah yang banyak oksigen sampai ke sel. Yang nganterin adalah arteri. Bisa sampai karena jantung memompa, didorong oleh kontraksi jantung. Makanya dimanapun kita sentuh arteri itu berdenyut. Nah, berdenyut jumlahnya sama dengan jumlah jantung berdenyut. Mau arteri tangan, arteri kaki, atau di leher sama jumlahnya dengan denyutan jantung. Dia berdenyut karena jantung berdenyut. Jangan sampai berbeda hasilnya. Nah, sana di pasien di tangan 60 bu, bisa gini 80 bu, kaki 90 bu, denyutannya sama. Kita lakukan pada satu orang, misal tangan diperiksa oleh si A, kanan kiri diperiksa oleh si B, leher diperiksa oleh si C, kanan kiri 4 orang kita suruh di waktu yang sama, tidak berbeda karena sama dengan denyut jantung. Ya. Ada yang meriksa di perut pakai stetoskop, cari yang bunyi. Kalau ada yang berbeda, ada jantung lain dalam perut saya. Tapi hamil, nggak hamil. Nanti pemeriksaan salah tuh. Ya kan? Iya. Nah, kalau ketemu perempuan, terdengar denyut jantung yang di perut berbeda dengan yang diraba di tangan. Ada orang lain.
Ada lain dalam perutnya. Ya, itu denyut jantung janin. Nah, jadi harus sama. Kalau berbeda, ya. Jadilah tespek, ketahuan. Ya. Nah, dimanapun kita raba, arteri denyutnya jumlahnya sama dengan jantung. Ya. Oke, aorta ke arteri, arteriol, kapiler ke sel. Ya. Di sel darah yang bersih tadi sudah mengantarkan oksigen. Oksigen dipakai oleh sel untuk proses oksidasi, pembakaran. Membakar menghasilkan api, api menghasilkan panas, panas menghasilkan energi, sehingga kuat habis makan, kuat campur. Oke. Habis makan ngantuk, belum makan aja udah ngantuk, Bu. Ya, karena energi sudah dihasilkan. Oksigen yang dipakai di dalam sel untuk proses pembakaran, selain menghasilkan energi, dia menghasilkan panas, sehingga tubuh kita hangat walaupun kita berada di ruangan yang dingin. Energi tetap dihasilkan, sehingga memastikan tubuh kita tetap di rentang 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, setelah dipakai di dalam sel, tentu kalau bakar ada asap. Ya, asap ini adalah karbon dioksida. Darah dari sel masuk karbonnya ke kapiler yang ada di sel, masuk ke vena. Ulang balik ya. Vena terkecil namanya venule. Nah, darah yang tinggi karbon tadi masuk ke pembuluh darah kapiler, darah mengandung karbon. Kapiler darahnya dialirkan ke venule. Venule masuk ke vena. Nah, vena yang biru-biru itu. Hijau, hitam, ungu, Biru langit. biru. Ya, tidak apa-apa. Kan tadi suruh pilih warna. Iya, kan hak asasi manusia ya. Boleh dong, kalau saya mau biru langit, boleh. Tapi untuk di kelasnya aja ya. Nanti kata Bu Is boleh pilih warna. Dibawa keluar. Warna vena apa nak? Biru langit. Saya ungu. Kacau. Jadi sini ya, keluar dari sini kembali ke konsepnya ya. Nah, karbon tadi masuk ke kapiler, masuk ke venule, masuk ke vena. Nanti, nah dari tubuh bagian bawah masuk ke vena cava inferior. Darah yang sudah dipakai oleh otak akan masuk ke vena cava superior yang di atas. Ya, semuanya ngumpul di mana? Atrium kanan. Ya, kumpul di atrium kanan. Nah, sekali berdenyut berapa cc tadi? 83. Sekali berdenyut 5 liter, 6 liter itu 1 menit. 1 menit ya. 5 sampai 6 liter itu 1 menit darah yang bisa dipompakan oleh jantung. Sekali berdenyut sekitar 67 sampai 83 cc. Nah, darah yang kita ambil kata 83 saja ya. Darah 83 cc yang sudah terkumpul dari bawah tubuh, dari atas tubuh yang tinggi karbon tadi, kumpul di atrium kanan. Ya. Setelah terkumpul, katup membuka, katup trikuspid membuka, darah pindah ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah dipompakan ke paru-paru. Ya, paru-paru melewati arteri pulmonalis, dibawa ke paru-paru. Di paru-paru dia dibersihkan, karbonnya keluar, oksigen masuk. Bersih lagi. Dari paru-paru ke vena pulmonalis menuju jantung, masuk ke atrium kiri.
Dari atrium kiri ke Ventrikel kiri. ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri ke aorta. Aorta ke atas dan bawah. Dari aorta masuk ke arteri. Dari arteri masuk ke arteriol. Dari arteriol masuk ke Kapiler. Dari kapiler masuk ke sel. Sel darah digunakan menghasilkan karbon. Karbon akan masuk ke kapiler lagi. Kapiler masuk ke venul. Dari venul masuk ke vena. Dari vena masuk ke vena cava. Bagian tubuh bawah masuk ke vena cava inferior. Dari otak masuk ke vena cava superior. Masuk ke Atrium kanan. atrium kanan. Atrium kanan masuk ke Ventrikel kanan. ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan masuk ke Paru-paru. arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis ke paru-paru. Dari paru-paru dibersihkan masuk ke vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis masuk ke atrium kiri. Atrium kiri masuk ke Ventrikel kiri. ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri masuk ke Aorta. aorta. Aorta bercabang atas bawah. 20% masuk ke otak, 80% ke seluruh tubuh di bawah jantung. Dari aorta masuk ke arteri. Arteri masuk ke arteriol masuk ke kapiler masuk ke sel masuk ke kapiler. Dari kapiler masuk ke venul. Venul kemana? Vena kemana? Vena cava kemana? Superior dan inferior. Masuk ke mana? Atrium kanan. Dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis masuk ke paru-paru masuk ke vena. Jangan jalan tol. Vena pulmonalis. Mentang-mentang ada jalan bypass. Vena pulmonalis masuk ke Atrium atrium kiri masuk ke ventrikel kiri masuk ke Aorta. aorta masuk ke otak dan seluruh tubuh. Arteri masuk ke arteriol masuk ke kapiler masuk ke sel. Alhamdulillah. Sadar penuh. Kompos mentis ya. Anda menghafal? Tidak. Enggak kan? Nah, karena berulang-ulang. Umur segini enggak menghafal. Berapa ruang di jantung? 4. Apa saja? Atrium kanan, ventrikel kanan, katup ada berapa? 4. Katup sebelah kanan, tricus pidalis. Katup sebelah kiri, mitral atau bicus pidalis. Katup di arteri pulmonar, katup pulmonar. Katup di aorta, katup aorta. Superior nggak ada katup. Katup itu hanya untuk tempat yang mendaki. Nih ya, 4 katupnya. 1, 2, 3, 4. Ibarat soal jawabannya dari pampang. Iya kan? Udah ada jawabannya. Ibarat ujian tak juga 100 hasilnya tuh. Udah ada contekannya nih. Open book ujiannya. Pertanyaan yang di book. Ya, katup itu ada 4. Yang memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan adalah tricus pidalis. Yang memisahkan atrium kiri dengan ventrikel kiri katup mitral atau bicus pidalis. Yang memisahkan ventrikel dengan arteri pulmonalis katup pulmonar. Yang memisahkan ventrikel kiri dengan aorta katup aorta. Ada 4 ya. Nah, katup ini bisa los, bisa longgar, bisa menciut, mengalami atrofi, sehingga harus diganti katupnya.
Selesai kardiovaskular. Lagi. Nah, ada sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh. Namanya sirkulasi sistemik. Berarti beredar ke seluruh sistem yang ada di tubuh. Namanya sistemik. Ada sirkulasi darah pulmoner. Berarti sirkulasi darah dari jantung ke paru, paru ke jantung. Lebih pendek jalurnya. Ada sirkulasi darah koronaria. Berarti sirkulasi darah di otot jantung itu sendiri. Ada 3 ya. Sirkulasi darah sistemik, jantung ke seluruh tubuh ke jantung. Sirkulasi darah pulmoner, jantung ke paru, paru ke jantung. Sirkulasi darah koronaria, jantung ke jantung, jantung ke jantung. Jantung ke pembuluh darah koroner, dari pembuluh darah koroner ke jantung kembali. Ya, pendek karena dia untuk otot jantung itu sendiri. Nah, vena dan arteri itu vaskuler. Vena diasumsikan berwarna biru karena tinggi karbon dioksida. Arteri diasumsikan merah karena tinggi oksigen. Jadi warnanya lebih terang arteri, lebih gelap itu vena. Karena ada kandungan karbon, yang satu kandungan oksigen. Jadi kalau kurang oksigen di area itu, makanya dia akan menjadi lebih pucat atau membiru. Kapan terjadi? Saat kita kehujanan. Biru kan? Mana lagi birunya? Ujung-ujung jari, telinga, lah biru. Kadang mak kita bilang, lah hijau, keluar lagi dari kolam tuh. Tuh yang bilang hijau tadi ya, anak emak ya. Pinjam pena hijau, padahal penanya warna biru. Ya, kembali ke asal ya. Nah, perbedaannya lagi vaskuler. Arteri karena dia berasal dari jantung, ada daya dorong. Berarti alirannya lebih deras daripada aliran vena. Sehingga pada saat dia terpotong, sifat darahnya kalau arteri muncrat, kalau vena dia netes atau mengalir. Kok gitu? Ya, karena arteri dipengaruhi oleh kontraksi jantung. Nah, sehingga kalau kita mencari pembuluh darah arteri, cari yang berdenyut. Jadi kalau suruh ambil darah arteri untuk analisa gas darah, melihat tekanan oksigen di dalam darah, itu jarumnya sudutnya 90 dan lebih dalam. Dicari di mana berdenyut, di situ yang kita tusukkan. Dan tidak perlu ditarik spetnya, karena daya dorong tadi dia akan dorong spetnya sendiri. Jarum kita tuh terdorong sendiri, dan hati-hati pada saat mencabutnya kita harus ready kapas untuk menekan. Dan biarkan agak lama karena takutnya nanti masih ngalir ya. Kalau kita disuruh ngambil darah vena, berarti kita cari yang tidak berdenyut, yang dia letaknya lebih mendekati kulit. Kalau arteri dia agak dalam, tidak terlihat ya. Jadi Allah ciptakan untuk melindunginya, diletakkan paling dalam. Kalau vena itu lebih dekat ke kulit sehingga nampak ya. Itu mudahkan kita untuk masang infus, ngambil darah pasien ya. Cari yang tidak berdenyut dan berwarna biru, tidak hijau, tidak ungu, tidak biru langit. Apalagi coklat bu, oke. Hitam bu, ya. Memberikan kesenangan itu adalah ibadah ya. Memberikan kebahagiaan itu ibadah. Hak asasi manusia bu, ya. Kemudian apa lagi perbedaan vaskulernya? Arteri itu karena alirannya terlalu deras, lebih deras daripada vena, pasti dia mendorong dinding pembuluh darah. Jadi dinding pembuluh darahnya harus lebih kuat, makanya dindingnya lebih tebal
dibandingkan vena. Kalau sempat tipis, itu pecah sana, pecah sini, pecah nggak. Jadi dinding arteri lebih tebal daripada vena karena sifat alirannya lebih deras arteri daripada vena. Jadi dinding vena itu lebih tipis. Ya. Apalagi? Vena itu dikatakan aliran balik. Jadi darah vena itu ngalirnya menuju jantung. Ya, makanya dikatakan aliran balik. Berarti arteri aliran mudik. Ya. Ya kan, kemacetan mudik berarti dari jantung ke seluruh tubuh. Laju orang pulang kan? Ya gak? Belum libur udah pulang dia. Aliran balik nggak sepadat itu kan? Masih mau berpanjang libur, jadi alirannya lebih lambat. Jadi aliran mudik, aliran balik. Tapi jangan pakai istilah itu ya. Arteri itu dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau dari seluruh tubuh itu vena. Ya. Kalau arteri membawa darah bersih yang tinggi oksigen. Kalau vena darah kotor yang membawa karbon dioksida. Jadi di seluruh tubuh ke jantung untuk dibersihkan ke paru-paru. Ada pertanyaan? Enggak. Iya. Spontan ya. Tidak paham. Alhamdulillah. Ini enggak banyak pertanyaannya. Nah, mudah kita untuk membacanya, tapi kan banyak pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh kita. Kalau vena kenapa? Nanyanya sini. Kenapa vena? Enggak. Nah, ini tadi ya. Aorta cabang ke atas itu spesial untuk otak. Ya, dari 12 sistem, 1 liternya hanya untuk sistem persarafan. Nah, tadi ada aorta yang melingkar ke bawah, ya. Aorta yang melingkar ke bawah ini dia akan mengantarkan ke untuk otot paru-paru. Paru-paru juga dapat suplai ya, karena dia nggak dapat suplai darah. Dia akan dibawa ke jantung itu juga, dia akan diantarkan ke organ apa nih ya? Kok aneh ya bentuknya? Kalau ini organ apa? Hati, ini usus, ini ginjal, kaki. Ini apa? Tak ada bentuk ya? Sebelah kiri apa? Lambung ya. Lambung kali ini ya, tapi nggak kayak lambung. Terserahlah gambarnya. Ya. Nah, yang kita ceritakan tadi, ventrikel kiri aorta ke atas dan aorta ke bawah. Aorta akan masuk pembuluh darah yang lebih kecil, arteriol, serabutnya ke dalam sel kapiler, dipakai ya. Keluar lagi ke kapiler ke venul, serabut vena, masuk ke vena cava, tubuh bagian bawah inferior, tubuh dari otak superior, ngumpul di atrium kanan. Jangan mau dibawa ulang alik ya, dibawa atrium ya. Ada pertanyaan? Nah, aliran darah itu akan lancar seperti yang kita baca tadi kalau tidak ada yang menghambat, tidak ada sumbatan ya, nggak ada tempelan kerak-kerak lemak ya. Normalnya dia tidak ada yang kuning ini, jadi darahnya bisa lewat dengan lancar. Jadi sampai ke kuku, sampai ke rambut, semuanya dapat ya. Ini yang dikatakan arteriosklerosis.
arterinya ada plak-plak. Kalau di arteri, kalau di arteriol, arteriosklerosis. Berarti sumbatannya ada di arteriol. Yang nempel ini lipid, lemak, ada trombus, gumpalan darah, karena trombositnya beradu dengan eritrosit, pecah dia, membentuk agar-agar, kayak gumpalan gel darah, lewat darah digerusnya yang gumpalan tadi, terlepas sikit-sikit. Jadi trombus, embolus, jalan-jalan dia sampai dia ke otak, tersumbat otak, jadi stroke, dibawa ke jantung, pembuluh darah jantung, tersumbat pembuluh darah di jantung, serangan jantung. Lepasan yang gumpal tadi itu terlepas tadi dibawa ke ginjal, tersumbat pembuluh darah di ginjal, gagal ginjal, dibawa ke tangan, tersumbat, jadi kayak jari-jarinya itu kayak membiru, menghitam, kayak ujung rokok itu, jadi kayak arang. Dibawa lepasannya tadi ke kaki, disumbatnya pembuluh darah kaki, bengkak, merah, benana, membusuk, menghitam, harus diamputasi. Ini semuanya berawal dari masalah vaskuler. Jadi tidak hanya sederhana pembuluh darah dan jantung dan pembuluh darah, seluruh sistem tubuh ada pembuluh darahnya. Jadi kalau dia rusak, kalau dia tersumbat, seluruh sistem akan mengalami kematian. Penyakit multisistem. Apa yang nempel? Lemak. Berarti dia punya riwayat kolesterol di atas 200. Kolesterol normal itu di bawah 220. Gula juga bisa nempel. Penderita DM, kalau pernah terdeteksi 200, ibarat air 1 gelas, kita masukin gula 10 sendok. Tidak bisa larut kan? Kental, berat. Seperti itu di dalam darah. Kental darah kita, jalannya alon-alon, lambat sampai ke tempat yang lain. Kalau macet kayak gitu, banyak yang suka singgah di rumah makan kan? Ya kan, menepi. Biarin aja lo orang tuh nikmati macet. Ada rumah makan, kita belok aja. Nempel dia di dinding pembuluh darah. Capek nunggu antrian, kata si Kulan. Nempel nepi dulu ke dinding pembuluh darah. Jadi plak ini bisa gula darah, bisa protein, bisa lemak, bisa trombosit yang pecah itu merangsang bekuan darah. Bisa gel kayak agar-agar. Awalnya menyempit, lama-lama tertutup secara keseluruhan. Itu bisa terjadi di mana saja. Kalau dia tersumbat atau menyempit, tentu ada antrian di pembuluh darah sebelumnya, terjadi bendungan, jadi akhirnya membalun. Itu namanya aneurisma. Jadi kalau balon di luar cantik ya, kalau balon di dalam bahaya. Meregang. Meletus balon hijau lagi. Nggak move on sama hijau ya. Meletus. Kalau di luar masih bisa kita ambil kasa, kita tekan. Kalau di otak, paksa bongkar, ambil, tutup lagi. Kalau di jantung, bongkar, ambil, tutup lagi. Mudah ya. Minimal 50 juta. Bahaya. Ya, jadi aneurisma itu bisa terjadi di mana saja. Itu yang bahayanya. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak ada kita alami ini ya. Ada pertanyaan? Nggak ada Bu. Nih yang agar-agar itu ya. Nah, tadi kan dia nempel tuh kayak agar-agar. Nah, karena aliran darah deras, terlepas lah lumut-lumut tersikit kan.
Nah, jalan-jalan dia dibawa ke jantung nih, kayak lintah dia gitu. Iya, nih nggak mau lumer, harus diambil pakai angiografi. Ada yang kalau sekarang minimalis ya, kayak endoskopi pakai kamera di dalamnya, angiografi, tapi di jalannya di pembuluh darah. Nanti dia akan ambil, masukin ke selang kayak di Saksen gitu. Kalau dulu kan dibuka, ambil, tutup gitu. Kalau sekarang bedah sudah diupayakan minimal. Apa yang enggak ada? Duitnya aja lagi. Ya. Nih, bahaya ya kalau gumpalan trombus, embolus itu. Wah, ini gimana? Nih. Nah, inilah di tempat kayak ini akan dipasang ring jantung untuk melapangkan. Jadi gel tadi itu didorong ke samping. Bahayanya dia kan bisa terlepas jalan-jalan dia. Jadi kemajuan teknologi yang gumpalan ini kayaknya disedot gitu. Disedot dulu baru dilapangkan jalannya. Jadi mencegah kalau main-main lapangkan tentu ada yang terlepas itu kan. Kalau jalan-jalannya jadi emboli, wah, situ teratasi, tempat lain penyakit baru, nambah juga duit dokternya kan. Ya hari ini ngatasi yang ini, besok ngatasi yang di kaki, besok ngatasi yang di otak, besoknya ditungkai segala macam. Ada pertanyaan? Tidak. Enak, ada yang nanya. Nih, dari aorta dia akan dibawa ke otak, melewati pembuluh darah leher ya, arteri karotis ya, karotis kiri dan kanan yang berdenyut. Tanpa kita raba kadang ada yang terlihat ya. Arteri adalah tempat yang berdenyut. Bisa kita gunakan area untuk mengukur denyut nadi. Pernah lihat di pelipis ini berdenyut? Ini apa namanya? Arteri? 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 Arteri apa di pelipis? Arteri. Nggak dapat. Temporalis. Ya, temporalis. Di mana lagi? Sini. Di leher kiri kanan. Arteri karotis. Berarti di leher kiri dan kanan. Kita turun. Kalau laki-laki sejajar puting susu atau di dada, ada kalau bayi kita lihat ting 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 ting. Kalau dewasa normalnya tidak terlihat normalnya, tapi kalau pada bayi karena ototnya masih tipis, nah, itu terlihat. Arteri apa itu? Ictus cordis ya, denyutan yang terlihat di permukaan dada. Pada orang yang sangat kurus itu nampak tuh ting 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 ting, sejajar puting susu dekat iga keempat. Normalnya enggak, kalau nampak naikkanlah berat badannya sedikit ya, karena tidak normal itu. Di mana lagi? Turun ke tangan. Nah, di lipatan. Lipatan ini ada yang berdenyut sejajar kelingking. Ayo cari sejajar kelingking. Pakai 3 jari. 3 jari. Sejajar kelingking. Teraba? Kalau nggak teraba taruh di tengah sedikit. Nah, itu arteri brachialis. Ya, itu arteri. Ada yang nggak ketemu? Jumpa. Oh, jumpa. Nggak ketemu Bu, tapi jumpa ya. Jumpa, ada yang nggak jumpa? Ketemu. Makasih. Ya. Ya. Sejajar kelingking ya. Nah, itu yang dipakai nanti kalau Anda belajar mengukur tekanan darah, stetoskopnya letakkan di sana. Ya, cari dulu yang berdenyut kuat. Nanti kalau enggak selayang-selayang, tambahlah telinga bermasalah pula kan. Tak dapat Bu. Salah diagnosa pasiennya nanti.
Nah, kita turun kemana? Ke pergelangan Pergelangan tangan, tangan. sejajar jempol. Nah, ada yang nggak ketemu? Bilang ya kalau nggak ketemu. Berapa kali lagi? Nah, ini namanya arteri radialis. Inilah sering kita pakai untuk mengukur nadi pasien. Nggak perlu buka baju, hanya tarik dia sedikit. Arteri radialis. Yang lipatan tadi brachialis, ya. Brachialis. Ya, brachialis, CH, bukan Pak Hairil. Brachialis. Brachialis, ya. Oke. Temporalis, carotis, brachialis, radialis. Yang di dada apa tadi? Ictus, cordis, dada sebelah kiri. Tapi pada bayi ictus, ictus cordis, denyutan yang ada di permukaan dada. Itu biasa ditemukan pada orang yang kurus, yang bayi. Kalau dewasa normal tidak. Apalagi perempuan. Tidak kenapa dia. Ya. Laki-laki yang kuyus. Ya. Normalnya dewasa tidak terlihat. Ya. Normalnya tidak terlihat. Di mana lagi? Lipatan paha. Nah, lipatan paha itu femoralis, ya, karena dekat dengan tulang femur. Lipatan paha, femoralis. Nah, itu ada kita raba denyut. Biasanya pada bayi kita lakukan pemeriksaan itu. Jangan dewasa, kena sipak kalian nanti. Ya, mana lah, nggak ada hubungan. Nah, jadi kalau nggak penting-penting amat, jangan dilakukan di sana. Di situ bisa, tapi ya syarat dan ketentuan berlaku. Ya, itu lipatan paha, femoralis. Lipatan lutut di bagian belakang. Apa namanya? Apa ya rasanya ya? Popliteal. Popcorn. Popliteal, ya. Nah, kalau nggak bisa mengukur tensi di tangan, di kaki bisa. Tapi nggak mungkin di popliteal. Masa manset taruh di paha nggak muat mansetnya. Ya, lipatan lutut tuh ya, popliteal. Bagian belakang, jangan di tempurungnya dicari ya. Di belakang. Tempurung. Nggak ketemu Bu. Iya, memang nggak ketemu. Susah sekali. Ya, jarang dipakai. Di mana lagi? Di kaki. Betis. Ini nggak butuh pergelangan kaki. Coba lah, dapat nggak? Ada. Nggak ada. Ada. Di punggung kaki ada? Nggak ada. Ya, nggak ada. Dia unik di punggung kaki. Namanya dorsalis pedis. Jadi besok kalau di rumah sakit jangan habis akal. Nggak bisa Bu, pasien terbakar wajah sampai tangan semua habis Bu. Yang agak lapang kaki cuma Bu. Saya nggak bisa ukur tensi pasiennya. Nah, dorsalis pedis inilah tempat kita meletakkan stetoskop. Jadi di betis, di atas pergelangan kaki dipasang mansetnya. Ya, di betis pasang mansetnya, stetoskopnya letakkan di punggung kaki. Cari dulu berdenyut, di situ kita tensi pasiennya. Jangan tak ditensi pasiennya. Kecuali terbakar semua Bu. Tidak dapat lagi. Ya, kita doakan dia supaya husnul. Iya, kalau luka bakarnya sudah 100% tuh. Taruh di mana? Jangan dipasang. Jalan Ya. terbaik. Jalan yang terbaik adalah menghadap Allah. Ya, ayo kita ulang. Temporalis, carotis, Radialis. dada dulu. Ictus cordis, brachialis, radialis, femoralis, popliteal, dorsalis, pedis. Hebat. Pokoknya list-list Bu. Ya.
hafal Bu, Lis aja di belakangnya gitu ya. Si Lilis katanya. Ada Lilis ya? Maafkan. Nah, ini adalah vena di leher ya. Normalnya leher itu tidak nampak pembuluh darah venanya. Kalau dia nongol, nah berarti varises dia. Bisa jadi orang yang suka angkat berat atau rocker. Jadi ditekan terus sama otot. Jadi dia melar pembuluh darahnya. Jadi kekar di sininya. Orang nge-gym. Ah iya, ya minaraga tuh kan muncul-muncul semuanya tuh. Itu varises itu. Nah, kapan kita jumpa ini? Pasien-pasien yang masalah jantung juga kita temukan ini karena tersumbat tadi, aliran darah tersumbat di satu tempat di paru-paru. Jadi meninggi dia, ngumpul dia di sini. Jadi dia seperti varises. Kalau ketemu pasien ini kita curigai pasien jantung. Ya. JPD, junggular vena, vena leher. D, distensi, meninggi. Ya. Normalnya tidak terlihat, menonjol. Ya. Belum selesai lagi. Popliteal lutut. Apa lagi? Ini ya. Ini tidak normal. Ini pasiennya ada masalah jantung. JPD. Nah, ini arteri karotis, tempat kita melihat denyutan, ya. Ya. Jadi pada pasien-pasien yang sudah kritis itu kita raba, nggak teraba Bu di arteri radialis, naikkan ke brachialis. Nggak teraba Bu, naikkan ke karotis. Nggak juga teraba Bu, ambil stetoskop, letakkan di jantung dekat ictus cordis, sejajar puting susu atau tulang iga keempat. Nggak terdengar Bu. Inna lillahi wa inna. Ada pertanyaan? Nggak ada Bu. Alhamdulillah. Ini dia. Ya. Ada rupanya Bu. Ada. Temporalis, karotis, brachialis, radialis, femoralis, popliteal, dorsalis pedis. Oh, ternyata ada di belakang, dekat di atas tumit ya. Tapi jarang. Posterior tibial, dekat atas mata. Tapi jarang, nih lemah. Yang sering kita pakai untuk tensi, pasang mansetnya di sini, taruh stetoskopnya di sini. Kalau Nancy ya. Sini pasang mansetnya. Ini kalau seandainya tangan tidak bisa kita gunakan untuk mengukur tensi. Yang normalnya kan di sini kita pasang mansetnya. Di brachialis kita letakkan stetoskopnya. Nah, luka bakar Bu sampai ke pinggang, semuanya nggak bisa Bu. Jadi pastinya nggak kami tensi. Pasang mansetnya di sini, taruh stetoskopnya di sini. Nih, popliteal. Ya, jangan lutut ya, jangan tempurung. Jangan jempol. Jempol ini kurang sensitif karena sering dipakai untuk goyang Bang Jali. Jadi 3 ya. Ini lebih sensitif. 3. Nah, jadi jangan, bukan partai ini nomor 3, maksudnya memang merabanya dengan 3. Kalau 2 Bu, kalau dari habis Janganlah di diskon. Ini bukan Indomaret, diskon 20%, 30%, 10%. 3 jari. Jarinya yang 3, ya. Jangan jempol itu kurang sensitif. Kalau 3 itu kalau tidak teraba telunjuk masih ada jari tengah dan jari manis, ya. Nih, tibial. Ini tadi sudah dicoba di apa tuh kan jarang teraba nih, apa agak lemah. Nah, ini dorsalis pedis agak kuat.
ya. Oh, di kaki. Di punggung kaki. Ini dekat atas tumit, berdekatan dengan mata Kaki. bukan mata nih ya, mata kaki sebelah kanan nak. Di luar ya. Ini bagian Dekat apa nih? oh ya mata nih ya. Oh ya. Iya. Kan nonjol. Oh iya nonjol memang. Kaki punya mata tapi kesandung juga dia. Tak dipakai matanya. Kan? Tak digunakan matanya. Kasih kacamata dia besok. Mungkin lagi minus dia, nggak nampak. Nih dorsalis pedis. Nah, arteri posterior tibial. Nih, radialis sejajar jempol. Ya, pakai 3 jari. Ini gaya-gayaan dia nih. 2 jari. Nih iya 2 jari. Tapi Bu sarankan 3 jari. Nanti kalau udah jadi profesor nggak apa-apa 1 jari. Gaya baru. Ya. Ini brachialis ya, sejajar kelingking. Kalau tidak dapat ketengahkan sedikit. Kadang ada yang berbelok deh sedikit. Terbiasa. Itu yang tangan itu nonjol. Brachialis ini ya. Nah, ini ya. Iya. Ya, ini varises dia. Rata-rata Ini laki-laki ada. iya, kenapa laki-laki rata-rata seperti itu? Angkat galon ya. Telah angkat galon. Kami angkat galon juga, Bu. Iya, yang gitu perempuan loh. Iya. Kami nggak sama. Nanti dia cepat kendur dinding pembuluh darahnya. Ini yang femoralis ya, lipatan paha. Ini popliteal. Stratoplus. Ya. Dari sini, kamu cari di sini. Iya, bisa juga cari di sisi. Nggak ketemu juga. Di sini ya, cari di sini. Paham? Nggak paham ya, disampaikan Bu Guru ya. Nah, nih jantung. Nah, harus kuliah sampai S2 ya, karena jantungnya S1 dan S2. Jangan berhenti di D3. Iya, kayak gitu. Iya, luruslah jalan gitu ya. Nah, bunyi jantung itu 2. Lup, dup, lup, dup. Jadi orang dak dik duk. Ah, itu nyanyi aja. Ser katanya kan. Dak dik duk ser. Atau kalau kita sampai S4 bunyi jantungnya. Harus dirawat di ruang jantung terpadu ya. Biar aja lah mereka dak dik duk ser. Kita cukup lah lup duk aja ya. Lup duk, lup duk. S1 tuh sound 1. S2 sound 2. Bukan strata 1, strata 2. Nggak usah jadi profesor deh, ada S4 atau S3 ya, magister, doktor gitu ya. Lup dup, bersih. Kalau bersih berarti katupnya. Nah, loop itu berasal dari katup mitral, katup trikuspid dan mitral. Ya, dia membentuk bunyi loop. Dia serentak itu loop. Pada saat dia membuka, dup. Nah, bunyi yang dimunculkan oleh katup yang membuka dan menutup. Loop, dup, loop, dup, loop, dup. Nah, dak dik duk ser. Nah, itu kalau ketemu pasien itu cepat lapor ya, dokter bunyinya nggak loop duk tapi dak dik duk ser. Wah, masukkan ke ruang jantung. Aduh, ayo. Pasang ikan. Menang ya. Tuh, ayo. Yang tanggung jawab yang punya dak dik duk ser. Tidak, itu apa? Dia taruh stetoskop bunyi dangdut dan terdengar di situ. Ada yang jantungnya apa dia nyanyi pop dia. Ada yang rocker ya. Ada yang nggak bunyi. Kok astagfirullah innalillahi. Nggak bunyi kan? Ya.
Berarti loop itu karena katup menutup, dup membuka. Oke. Kalau ada bunyi 3 dan 4 loop dup dup, berarti ada masalah. Atau 4 loop dup dup dup. Nah, atau dak dik dup dak. Hah. Nah, ini titik-titik yang bisa kita dengarkan di mana kita meletakkan stetoskop untuk mendengarkan bunyi. Apakah katup itu baik-baik saja? Nah, kita letakkan di atas ini intercosta 2 nih. Ini kan tulang bahu, tulang iga 1, iga 2. Ini katup aorta. Nah, katup aortanya kita dengarkan, bisa letakkan stetoskop di sini. Saya pernah mencobanya. Ya, dengar. Enggak. Saya tengok ke sini kan. Nah, segini kamu ya saya. Mana? Nggak dengar. Kata bidannya, kata saya, masa nggak ada jantungnya? Iya, gimana tuh? Nanti mau belajar sendiri dulu. Cara enak kakak belajar sendiri. Pastiin dulu stetoskopnya kekunci nggak? Siapa dulu? Iya, diketuk-ketuk dulu, diputar-putar. Oh, nggak jalan dia, ketutup dia. Jadi putar ini, tek tek. Nah, lalu letakkan. Iya, kesalahan bukan pada Anda. Iya. Daripada alat. Iya, kesalahan bukan pada Anda, pada alatnya ya. Kenapa alatnya nggak diputar? Kesalahan Anda. Ya, nah kalau kita letakkan di sisi kiri ini untuk mendengar kondisi katup pulmonal, ya. Nah ini yang saya tempat ictus cordis, ini simetris nggak? Nggak sejajar ya, agak turun dia nih. Normalnya sejajar. Nah ictus cordis itu di sini, ya. Jadi kalau bayi itu dekat puting susunya. Itu iga keempat, di bawah tulang iga keempat. Nah, di sini ada ictus cordis, ya. Yang bulatan merah ini bisa untuk mendengarkan katup aorta. Yang biru untuk mendengarkan katup trikuspid. Hah? Mana ungu? Beda warna aja pun. Oh gitu, di laptop saya biru. Ayo salah nih. Makan kesalahan bukan pada kita, kesalahan pada infokusnya. Caranya, iya ya, biru. Bingung sendiri. Ya di laptop, iyalah di slide yang ungu, oke deh. Yang di atas hijau untuk katup pulmonal, yang kuning kita meletakkan stetoskop untuk mendengarkan katup mitral, karena situ letaknya. Jadi jangan jadi dokter yang ini ya, periksa selesai. Formalitas aja. Iya. Emang DJ dia pindah-pindah. Kayak di Indosiar tuh. Iya, rupanya lupa naruh sini kan, masih di sini. Dan gini-gini dia. Ya, jadi letakkan, jadi kayak sholat ada tumak nina, letakkan, dengarkan dulu. Ada jeda ya. Ada jedanya, nak tung ting, ada gini-gini lah lagi kan. Kayak pemeriksaannya. Begara-gara dokter kan. Bu, Ya, maafkan saya, Bu. dimaafkan. Kenapa? Oh ya. Cocok sekali pulang. Cocok sekali. Ya. Merah katup aorta. Yang ungu katup trikuspid. Yang hijau sama ya. Nanti silakan dicoba apakah katup Anda baik-baik saja atau tidak. Diputar dulu kan, Bu? Diputer. Diputer. Cobain. Ya. Cobainnya jangan di perut. Enggak. Ya. Ungu trikuspid. Trikuspidalis, katup trikuspidalis. Bagian bawah.
Ya. Yang hijau katup pulmonar. Ya. Yang kuning takut katup katup bikuspidalis atau mitra. Oke deh, untuk kardiovaskuler mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti jangan salah, jangan diikutin ya, ting tung nggak dapat apa gitu ya. Rupanya pasien Anda perawat, pasien Anda bidan, pasien Anda dokter. Nah, kacau kan? Ngapa deh? Nggak ada. Langsung ciut nyalinya kan? Jadi, nggak apa-apa, dengarkan baik-baik. Ya. Oke, kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.